Shalom, bertemu kembali dengan kami di dalam program Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Kami berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik di tengah zaman yang penuh dengan tantangan ini. Saat ini kami tertarik untuk membawakan suatu berita kebenaran, yaitu firman Tuhan, dengan tema iman dan perubahan, karena zaman yang kita jalani sekarang emang sangat dengan cepat berubah dan kita tidak tahu ini akan ke arah mana. Baru saja beberapa tahun kemarin kita mengalami pandemi dan sekarang lagi on the way untuk pulih. Kita sedang menata ulang kehidupan kita, namun ternyata ada tantangan baru yang muncul, yaitu peperangan antar negara dan belum lagi ada tekanan yang besar dari segi ekonomi yang membuat kita harus berpikir, harus berusaha lebih daripada biasanya, terutama di sektor pekerjaan, bisnis, dan usaha. Kita tidak tahu harus menyebut zaman sekarang itu apa, tapi banyak sekali orang di luar sana mengistilahkan zaman sekarang itu dengan indis ekonomi, yang artinya segala sesuatu dilihat dari lensa ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena ekonomi dunia ini sedang mengalami pergolakan yang hebat. Mari kita lihat terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan mengenai perubahan itu sendiri seperti apa. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur, musim menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Ayat selanjutnya Pengkhotbah 3 ayat 4 dan 8, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, untuk meratap, untuk menari, untuk mengasihi, untuk membenci, ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Dilihat dari kedua ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa perubahan itu terus-menerus terjadi. Dan malahan hal ini merupakan suatu kepastian di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan. Suatu paradoks, bukan? Yang artinya bahwa kehidupan kita akan selalu mengalami pergeseran, kita akan selalu berevolusi, berprogres, bertransisi. Kita tidak bisa untuk memasakkan diri terus-menerus berada di dalam posisi yang sama, berada dalam satu musim kehidupan yang sama. Secara terus-menerus kita tidak bisa melakukan hal itu. Karena tadi ayat tersebut menyebutkan akan ada siang, akan ada malam, akan ada waktu buat kita tertawa dan menangis. Yang menandakan suka atau tidak suka, like or dislike, situasi di sekitar kita akan terus berubah. Siapa yang tidak mau menerimanya, menolak untuk berubah, menolak untuk beradaptasi, maka dia akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena pada akhirnya dia akan tertinggal dan menjadi tidak relevan lagi dengan perkembangan yang sedang terjadi. Menurut studi, 70% manusia itu tidak menyukai perubahan. Karena di dalam perubahan, kita menjadi kehilangan kendali akan situasi dan realita yang baru. Manusia tidak menyukai perubahan karena manusia menjadi kehilangan kontrol. Tetapi di dalam dunia ini semua berubah, bahkan tubuh manusia itu sendiri. Perubahan dapat terjadi secara lambat, dapat juga terjadi secara cepat. Perubahan juga kadang bisa kita sadari, tapi juga tidak bisa kita sadari. Seiring bertambahnya umur kita akan selalu memasuki kehidupan yang baru. Jenjang sekolah yang baru, pertemanan yang baru, memasuki dunia kerja, kehidupan pernikahan, memiliki anak, usia pensiun, dan sebagainya. Dan di dalam setiap musim kehidupan selalu ada tensi dan tekanan yang berbeda. Selain perubahan musim kehidupan yang saya sebutkan tadi, ada juga perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya perubahan karena penyakit, karena kematian seseorang, PHK, bencana alam, dan sebagainya. Perubahan yang secara mendadak yang membuat kita tidak bisa bersiap dalam menghadapinya.
Ada 5 tahapan kedukaan atau kesedihan yang diperkenalkan oleh Dr. Elizabeth Kubler-Ross yang disebut juga The 5 Stages of Grief, yang menggambarkan proses emosional manusia saat menghadapi kehilangan atau perubahan yang besar di dalam hidup ini. 5 fase tersebut adalah yang pertama, fase penyangkalan, di mana kita merasa bahwa peristiwa ini seharusnya tidak terjadi pada kita. Kedua, fase kemarahan. Kita merasa tidak layak, tidak adil. Mengapa kita harus mengalami peristiwa ini? Ketiga, fase tawar-menawar. Kita mencoba bernegosiasi dengan keadaan, kita berandai-andai agar kita bisa diluputkan dari kejadian ini. Keempat, fase depresi, di mana kita merasa tidak ada harapan lagi karena peristiwa yang kita alami. Dan yang kelima, fase penerimaan, di mana kita mulai menerima perubahannya dan kita siap untuk bangkit kembali. Proses setiap orang berbeda dalam melewatinya. Ada yang dalam fase penyangkalan dan fase kemarahannya berlangsung lama, tapi kemudian dia langsung bangkit kembali. Ada juga yang hanyut terus di dalam fase tawar-menawar dan fase depresi sehingga dia sulit untuk bangkit kembali. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa suatu perubahan pada akhirnya harus kita terima agar kita bisa bangkit lagi. Jadi kita harus menang dari rasa marah, dari rasa kesedihan. Kita juga tidak boleh tinggal dan berhenti di fase penyangkalan, di fase kemarahan, tawar-menawar, bahkan di fase depresi. Tapi kita harus mau menerima perubahannya sehingga kita bisa bangkit kembali. Salah satu bagian dalam menguasai perubahan adalah dengan menerima perubahan itu sendiri. Karena sebenarnya perubahan itu bukan musuh kita. Yang menjadi musuh kita adalah rasa takut. Kita takut, kita tidak punya kendali. Kita takut, kita tidak bisa mengendalikan situasi yang baru, yang berubah. Tapi justru di saat takut dan keraguan-raguan ini, kita harus menguatkan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Baca dan renungkan kembali firman Tuhan. Saya mau bacakan satu janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tahukah Anda bahwa ada 365 kali ungkapan janganlah takut? Atau variasi dari ungkapan tersebut yang disebutkan dalam Alkitab. Tuhan sudah menyiapkan firman-Nya dan mau mengingatkan kita setiap hari bahwa Ia menyertai kita dengan setia. Saudara-saudara, di saat kita masuk ke dalam musim kehidupan yang baru, tentunya kita bisa saja mengalami kebingungan, kegentaran, ketakutan, dan itu adalah saat yang tepat buat kita back to the Bible, merefleksikan diri dengan apa kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan dan pengetahuan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena di setiap musim yang baru yang kita nggak tahu harus ngapain, kita belum lihat ujungnya ada di mana, kita memerlukan pegangan yang pasti. Pegangan yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, yaitu firman Tuhan. Perubahan di sekitar kita itu sudah pasti, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan, firman-Nya tetap berkuasa, tetap bisa diandelin. Itu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan bukan sekedar mengenai informasi seperti kita baca koran, kita menggali informasi dari koran tersebut. Bukan sekedar
mendapatkan informasi, tapi firman Tuhan mempunyai kuasa untuk mentransformasi kehidupan manusia. Sehingga kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Seperti ada ayatnya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Di sini jelas firman Tuhan pun menginginkan kita untuk berubahlah. Apa yang dirubah? Pembaharuan budimu, dikatakan seperti itu. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pada saat keadaan di sekeliling kita berubah, firman Tuhan pun menuntut kita untuk berubah. Pembaharuan budi kita. Ya, pembaharuan di sini artinya adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Adanya renovasi hidup. Ya, kita punya rumah, kadang-kadang termakan oleh cuaca, ada hujan, ada cuaca panas ya, yang membuat kadang-kala kita harus membereskan rumah itu, menambal atau mengganti cat-cat yang sudah usang. Sama, diri kita pun harus direnovasi terus-menerus ya. Pembaharuan budi artinya mengupgrade bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bernalar. Ya, karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kita diberikan kemampuan untuk menghadapi perubahan, untuk beradaptasi dengan perubahan, sampai pada akhirnya kita bisa menguasai keadaan yang sudah berubah itu. Tapi seringkali pada saat kita menghadapi perubahan, kita membiarkan pikiran dan nalar kita berhenti. Kita tidak mau berusaha dan malah fokus pada kehidupan kita yang lampau, yang berada di masa lalu, menyesali kenapa hal ini terjadi, kenapa hal ini harus berubah, padahal saya sudah mapan, sudah nyaman berada di titik itu. Atau kalaupun kita berusaha menghadapinya, kita seringnya menggunakan dengan cara-cara yang lama, strategi yang udah usang. That's why kita seringkali gagal, karena kita nggak mau berusaha dengan cara-cara yang lebih kreatif. Ya, tapi justru dalam nats tadi, dalam ayat tadi dikatakan, dijelaskan, kita perlu terus-menerus melakukan pembaharuan budi supaya kita semakin mengerti, semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan kita, lewat perubahan yang sedang kita jalani, apa yang Tuhan harapkan kita untuk responi. Seperti itu Bapak Ibu. Kami percaya perubahan yang berhasil kita lewati akan mengubah juga mentalitas kita, fisik kita, memperbesar kapasitas kita, dan menumbuhkan juga iman kita. Dan pada akhirnya kita akan semakin yakin bahwa Tuhan itu setia dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di setiap perubahan yang kita jalani, mungkin takut itu suatu hal yang wajar, tapi jangan terlalu kelamaan berada dalam rasa takut. Dan jangan juga kita mengeluh, karena apa yang kita ucapkan akan menjadi dunia kita. Karena ucapan itu ada kuasanya. Ya, nanti ketika semua bisa terlewati, kita sudah menjalani semua prosesnya, kita akan bisa mengerti bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mereka yang sudah tahu kebenaran realita, meresponinya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di tengah perubahan hebat yang sedang terjadi, kami bisa mengetahui gambaran besar mengenai peta kehidupan ini dan menyikapinya dengan benar lewat firman Tuhan yang sudah Kau berikan untuk kami hari ini. Ajar kami untuk tetap tenang, untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena salah satu hal lain yang tidak pernah berubah dalam kehidupan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang senantiasa berkuasa dalam hidup kami. Lembutkan hati kami untuk bisa menerima kebenaran ini dan berani juga untuk melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sekian devotion kali ini, sampai berjumpa di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.